ini dimainkan oleh masyarakat Duren Sawit Sendang Sono. Dulunya masyarakat petani menggunakan alat lesung ini untuk menumbuk padi. Lesung adalah alat sederhana, tetapi bisa dimanfaatkan para petani untuk menghidupkan kehidupan mereka. Rasa sukacita para petani mengiringi saat bekerja menumbuk padi. Dengan memainkan irama ketukan penumbuk pada lesung, menjadikan susunan suara yang harmonis. Dalam kesederhanaan, petani menemukan rasa syukur atas berkat yang dirasakan melimpah. Musik gejok lesung juga sering dimainkan dalam acara-acara yang penting, seperti pada tanggal 16 Juni 2014. Pada acara peresmian penataan ulang Kompleks Gereja Peromasan dan Sendang Sono, dihadiri para uskup dan tamu-tamu penting lainnya. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 juga memberikan sambutan dalam acara ini. Sebuah sejarah diibaratkan sebagai perjalanan hidup manusia yang singkat, hanya mampir ngombe. Demikian ungkapan Jawa mengatakan. Sebenarnya ketika hidup di dunia ini, kita ibarat dalam suatu perjalanan panjang. Bisa saja kita dilahirkan di belahan bumi yang berbeda, tetapi tujuan akhir kita dipastikan sama, menuju surga. Oleh sebab itu, di sepanjang perjalanan kita harus banyak belajar. Bagaimana bergaul dengan orang lain, bagaimana kita melayani, dan bagaimana kita menemukan Tuhan. Dalam perjalanan ziarah ke tempat-tempat religius, kita belajar intisari kehidupan yang akan berguna dalam perjalanan kita menuju Tuhan. Berdoa dan bersyukurlah ketika kita sedang dalam perjalanan ziarah. Umat Katolik selalu diingatkan untuk senantiasa beriman melalui pengucapan syahadat para rasul. Setiap kebaktian di hari Minggu, kata syahadat sendiri berasal dari kata credo, yang artinya aku percaya. Syahadat inilah yang menjadi rumusan pokok iman seorang Katolik. Dengan bersyukur berarti kita menerima semua nikmat dan cobaannya. Penerimaan kita ini merupakan cara untuk membalas kasih Allah, agar kita memperoleh rasa kedamaiannya. Gua Maria Sendang Sono letaknya di perbukitan menoreh, yang ditata asri, bersih, dan penuh hijau pepohonan, yang menimbulkan hawa segar dan sejuk. Begitu asrinya penataan kawasan ini oleh kreasi arsitektur kontemplatif Romo Mangunwijaya tahun 1991, Ikatan Arsitektur Indonesia memberi penghargaan untuk kategori bangunan khusus yang ramah lingkungan. Di Sendang Sono, dengan menutup mata setiap peziarah, menyalakan lilin terang di bawah kaki patung Bunda Maria, agar bisa memberi penerang akan kegelapan hatinya. Lebih 1 abad sudah keberadaan tempat ziarah Sendang Sono ini. Bayangkan berapa juta lilin telah memberi penghasilan kepada warga sekitar. Itu baru lilin sebagai wujud materi. Betapa besar berkah spiritual yang direngkuh para peziarah dari doa kudus keharibaan Bunda Maria. Dengan merefleksi kedamaian, kekusukan dan kekudusan suasana keagamaan di Sendang Sono ini, saya memberikan apresiasi atas selesainya penataan kawasan perumahan Sendang Sono ini, karena selain menjadi tempat toleransi antar agama dan antar umatnya, juga bisa meningkatkan nilai tambah sebagai destinasi wisata religi dengan teriring salam damai
dalam kasih Tuhan untuk semuanya. Menawi raos kawula menika ngrasanipun wontenipun menika namung katentreman, adem ayem tentrem. Dados mbok bilih wonten ing sanes papan menika wonten nggih salah gesek ing dompo menika pemanggih-pemanggih, nanging wonten ing mriku menika wontenipun menika pasedheryan ingkang akrab, ngrasaken katentreman, adem ayem tentrem. Dados raos gotong royong menawi wonten ing padusunan menika saged langkung akrab malih. Pertama kali saya datang ke sini karena ada anak-anak saya bilang kita main jalan-jalan ke Sandansono. Saya senang sekali. Begitu saya sampai di sini, kami habis berdoa di sini, kemudian kami jalan-jalan melihat situasi daerah sini, dan saya rasa tertarik sekali dengan adanya penjualan alat-alat dari gereja, sehingga saya membeli beberapa alat bawa pulang ke Papua. Ketika saya ada di sini, saya merasa ada sukacita dan kebanggaan untuk daerah ini, dan saya senang sekali bisa berkunjung di sini, bisa sambil potret-potret apa yang bisa saya bawa, kemudian saya bisa tunjukkan kepada saudara-saudara kami yang ada di Papua bahwa inilah tempat yang paling indah. Ketika 2011 kami datang, jalan masih belum begitu bagus, tapi tadi kami datang jalannya bagus sampai tiba di sini. Kesan pertama ketika saya menginjakan kaki di tempat ini, bentuk bangunan sangat serasi dengan keadaan alam. Lalu ada harmonisasi antara bentuk bangunan dengan pohon-pohon atau alam yang ada di tempat ini. Keadaan yang tenang, alam yang tenang, suasana juga tenang, dan sangat mendukung umat sekalian, setiap orang yang datang untuk berdoa. Toya ing Sandansono menika saged kangge obat kangge tombo, nate wonten mujizat menika kangge tiyang ingkang sakit. Puji Tuhan menika saged mantun. Tamu-tamu paziarah saking sanes daerah mriki menika menawi tamunipun ugi sopan santun tetep nggih kajagi sae, dados mboten wonten lajeng kok ndadosaken kericuhan mboten, niku mboten, kangge keamanan ugi terjaga, tertata rapi, dados mangke kangge peziarah menika ampun ngantos kuwatir menawi sowan wonten ing Guwa Sandansono menika ngrasaken ajrih napa kados pundi, mboten kawula jagi menika wonten ing mriki kawula saged ngrasaken ingkang kawula alami gesang wonten ing sekitar Sandansono. Sandansono tersimpan peristiwa-peristiwa yang sejarah yang menyangkut kehidupan gereja Keuskupan Agung Semarang. Yang pertama yang terjadi 110 tahun yang lalu, ketika Bapak Sari Kromo bersama dengan 3 orang temannya meminta kepada Romo Farid untuk dibaptis di Mundilan.
bersyukur atas kesembuhan yang diterimanya. Lalu Bapak Sari Kromo bersama dengan teman-temannya itu bersedia untuk mewartakan peristiwa kesembuhan itu kepada orang-orang di Kalibawang ini. Dan kemudian memang menular pewartaan kabar gembira itu, sehingga pada tahun yang sama, tahun 1904, tanggal 14 Desember, ada 171 orang yang juga meminta kepada Romo Vandit untuk dibaptis dengan air Sendang Sono. Dan selama itu kemudian ada berbagai macam perkembangan yang kami alami yang menyangkut kehidupan gereja yang dulu sebenarnya menjadi bagian dari Vikariat Apostolik Batavia. Ketika Romo Prentaler menjadi pastor paroki di Boro, kemudian menggagas supaya di tempat di mana baptisan itu terjadi lalu didirikan Gua Maria Lourdes Sendang Sono. Kita bersyukur atas peristiwa itu. Dan kemudian apa yang terjadi, suatu rahmat Allah yang diberikan kepada gereja pada waktu itu, suatu kesadaran bahwa Vikariat Apostolik Batavia dimekarkan. Tahun 1939 masih ada peristiwa, yaitu Kongres Ekaristi sebagai syukur atas izin yang dianugerahkan oleh Sri Sultan pada waktu itu, supaya karya misi boleh berkembang di daerah Forster London, Kerajaan Mataram, Yogyakarta. Dan kemudian setahun setelah itu ada peristiwa yang betul-betul kami syukuri, yaitu 74 tahun yang lalu ketika pada tanggal 25 Juni diresmikan dan didirikan suatu vikariat apostolik baru, yaitu Vikariat Apostolik Semarang. Maka kami sungguh-sungguh juga berterima kasih atas para uskup, Monsinyur Suharyo yang sekarang ini melayani Keuskupan Agung Semarang, dan Bapak Kahina yang melayani Keuskupan Semarang dan Keuskupan Agung Jakarta, sekarang hadir di tengah-tengah kita. Rasanya ada suatu ikatan rohani di antara Vikariat Apostolik yang dulu disebut Batavia itu, karena asal mulanya satu pula. Tanggal 25 Juni 74 tahun yang lalu pemekaran itu terjadi, maka ditunjuk seorang putra pribumi, yaitu Monsinyur Albertus Sugio Pranoto untuk menjadi Vikaris Apostolik yang pertama. Dua peristiwa besar ini yang kami simpan dan kami rayakan pada kesempatan ini. Dan kami bersyukur pula bahwa ide Romo Prentaler untuk mendirikan Gua Maria Lourdes Sendang Sono masih tetap dilestarikan sampai sekarang. Rawamangun dengan arsitekturnya sangat istimewa itu mempercantik dan memperindah kawasan di sekitar Sendang Sono itu. Dan kemudian beberapa tahun yang lalu ada ide yang sangat sungguh-sungguh membirakan kami, yaitu Bapak Yusugiantoro yang kalau ada di Yogyakarta kemudian singgah di tempat ini, mengembangkan gagasan supaya Sendang Sono ditata tetap mempertahankan arsitektur yang telah dibuat oleh Rawamangun. Maka kawasan peziarah itu diperluas, tidak hanya di seputar Sendang Sono, tetapi kemudian diperluas sampai gereja perumasan ini. Karena dari sinilah dimulai suatu jalan salib panjang yang memang sudah lama tidak terawat, tidak disinggahi orang, dan kita ingin menata itu lagi. Maka pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Purnomo yang berinisiatif, yang didukung oleh keluarga besar, keluarga ex alumni dari Loyola. Bagi orang berdosa, Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Saya mendengar bahwa kemudian Sendang Sono itu juga akan dimasukkan dalam suatu kerangka besar membangun kerukunan, menyimpan nilai-nilai spiritual yang beraneka dari Borobudur dan wilayah sekitarnya, Mendut. Sendang Sono dimasukkan dalam Pindad Heritage. Maka saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang nanti memprakarsai adanya MOU supaya kawasan Sendang Sono itu memang menjadi milik kita bersama. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada siapapun yang sungguh-sungguh
membanggakan kami dan meneguhkan iman kami, supaya kehadiran kami sungguh-sungguh bisa menjadi berkat bagi seluruh masyarakat, bagi siapapun dan apapun. Terima kasih sekali lagi. Berkat Tuhan. Sendera tari ini dimainkan oleh kelompok anak sekolah minggu dan orang muda Katolik Gereja Pakem yang terletak di daerah lereng Gunung Merapi, Yogyakarta. Pertunjukan sendera tari ini memiliki tafsir bagi yang menontonnya. Para penari putri ini seperti menyimbolkan dewi-dewi yang membawa suasana keindahan dan perdamaian di bumi. Para penari bertopeng seram yang memerankan para raksasa seolah-olah memberikan gambaran tentang kerakusan untuk selalu menguasai dan menghancurkan harmoni alam semesta. Kekuatan jahat dan kekuatan kebaikan sangatlah bertentangan. Untuk menciptakan harmoni atau keselarasan manusia dengan sesamanya, manusia dengan alam dan Tuhannya, hanya bisa diperjuangkan dengan niat yang baik dan dengan cara-cara yang baik. Pada waktu Pak Pur mengatakan bahwa kalau ini akan dijadikan Lourdes-nya Indonesia, ada satu yang kurang. Dan yang kurang itu adalah tempat pemandian, seperti di Lourdes, yang begitu banyak manfaatnya dalam arti berdoa mereka. Dan di sini mau kita inginkan seperti itu. Tidak ada air di Sendang Sono secara saintifik. Tidak mungkin ada air. Tapi sahabat saya yang kedua ini mengatakan ada air, kita coba aja, kita bor. Dan saya tidak tahu apakah itu mujizat, apakah itu satu kebetulan, apakah itu satu berkat Tuhan. Setelah dibor beberapa hari saya ditelepon, ternyata debit airnya besar sekali. Padusan menika menawi kawula ngatekaken menika padusan menika supados ing lumampah ing semangke menika amargi padusan menika dipunpapanaken wonten ing wiwitan Jalan Salib supados ing semangke kangge lumebat wonten ing Guwa Sendang Sono menika saestu para umat utawi ingkang badhe peziarah wonten ing Sendang Sono menika sampun saestu resik nggih badanipun nggih manahipun menika wujudaken pralambang nggih padusan menika saged menapa nggih mboten wujudipun anggenipun siram niku mboten nanging menika pralambang kangge nyujakaken manahipun supados mangke saestu mulus wonten ing Guwa Sendang Sono menika nggadahi panyuwun saking kalian Ibu Maria menika saged saestu. Maka di dalam pengembangan yang ada, melalui komunitas universal, kita himpun teman-teman yang mempunyai kepedulian yang sama terhadap permasalahan ini. Mulai dari murid-muridnya Romo Mangun kita kumpulkan, mulai dari teman-teman yang sealiran dan menginginkan ini menjadi tempat untuk pusat dari kegiatan devosi Maria, bahkan mungkin pusat untuk pengembangan kedalaman mengenai kerohanian Katolik itu sendiri. Dan melalui tangan-tangan yang dikumpulkan bersama-sama tadi itu, kami melakukan tahap pertama, yaitu nomor 1 adalah pemugaran gereja perumahan. Dan gereja ini memang yang tadi usianya sudah cukup jauh, jadi gereja yang dilindungi secara hukum sebagai artefak arsitektur, dan pada saat itu memang memerlukan perawatan. Melihat padusan yang direncanakan oleh murid-muridnya Romo Mangun, karena memang ada satu unsur yang harus dipertahankan, tidak boleh merubah apa yang menjadi karakternya dari Romo Mangun itu sendiri, karena memang ini diperjuangkan dan dipikirkan dengan secara mendalam. Bagi orang beriman Kristiani, air mengingatkan pada baptis.
saat yang sangat penting dan menentukan di dalam kehidupan seseorang. Saat seseorang diubah dari manusia lama menjadi manusia baru. Ketika dia tidak lagi menjadi hamba, melainkan diangkat menjadi sahabat. Yohanes bab 15 ayat 15. Setelah mandi di situ saya merasakan kesegaran yang luar biasa. Saya berasal dari Flores Larangtuka. Pertama kali saya menginjak tempat ini, saya merasa pemandangan ini sangat luar biasa. Begitu juga tempat padusan bisa membuat badan kita terasa sejuk. Bukannya satu hal yang mustahil bahwa akan banyak sekali nanti para peziarah yang datang ke Sendang Sono ini, dan dengan sendirinya hal ini akan membawa suatu perubahan dan dampak kepada masyarakat sekitarnya. Dampak yang ingin capai adalah melalui komunitas universal ini adalah bagaimana ini memberikan makna kesejahteraan juga bagi kerukunan dan juga wilayah masyarakat yang ada di sekitar kita. Waktu kami menghadap pada Sri Sultan, beliau mengatakan bahwa alangkah baiknya bahwa ini kita akan mengembangkan suatu usaha kooperasi yang akan membantu untuk menopang kebutuhan-kebutuhan yang ada di Sendang Sono ini ke depan. Salah satu di antaranya adalah homestay. Homestay yang secara kualitas akan dapat memenuhi mereka yang datang dari luar. Tetapi homestay di dalam unsur suasana pedesaan, suasana pedusunan, suasana alam Indonesia, suasana alam budaya Jawa. Untuk master plan di daerah ini, sehingga apa yang Bapak Ibu lihat sekitar di sini nanti, jangan sampai nanti kalau ini maju kemudian berubah banyak hotel-hotel bermunculan, lantai 10 lantai atau 5 lantai, sehingga akhirnya merubah suasana yang ada di daerah di sini sendiri. Sehingga dengan demikian maka nilai kesejarahan wisata rohani yang diinginkan sebagai pusatnya untuk Indonesia, bahkan untuk Asia, itu tetap mempunyai nilai tersendiri sebagai budaya dan identitas Indonesia. Kami merasakan bahwa apa yang dilakukan ini tidak terlepas dari campur tangan banyak pihak yang secara sukarela dan penuh dengan semangat untuk membantu sehingga semua yang dilaksanakan sejak tanggal 16 Desember tahun 2012 yang dalam tempo 1 tahun lebih sedikit. Beberapa hal yang menyentuh dalam pelaksanaan ini adalah yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di sini mereka adalah penduduk-penduduk lokal, dan penduduk-penduduk lokal tidak semuanya orang Katolik. Jadi ini betul-betul merupakan satu karya masyarakat setempat yang mempunyai rasa empati, rasa melu handarbeni terhadap Sendang Sono dan menjaga ini sehingga dapat terwujud dengan secara baik. Dan ini merupakan satu kebanggaan yang sangat besar sekali bahwa para ibu-ibu yang sudah sepuh-sepuh ikut membantu membawa batu untuk memasang batu di jalan yang namanya Jalan Sarif nanti. Ini adalah satu hal yang menunjukkan betapa masyarakat sekitar dapat bersama-sama menjaga kerukunan dan menjaga suatu ikut serta apa yang mereka ingin jadi banggakan sebagai bagian dari kehidupan mereka itu sendiri. Keluarga-keluarga ini telah merelakan tanahnya, memberikan kesempatan kepada Sendang Sono untuk berkembang. Dan tentunya ke depan kita masih memerlukan juga bagaimana untuk mengamankan daerah ini sehingga memang betul-betul suasana yang penuh kekhidmatan, suasana yang penuh memberikan spiritual itu dapat terus terjaga. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada Sendang Sono ini mendapatkan rahmat dan berkah. Pada
pada puncak acara peresmian penataan ulang kawasan Gereja Perumasan dan Sendang Sono diselenggarakan Ekaristi. Pada khotbah misa, Monsinyur Ignatius Suharyo menyampaikan beberapa hal, salah satunya adalah tentang ketokohan Barnabas yang juga dipakai sebagai nama baptis Bapak Sarikromo. Terima kasih Tuhan atas kurniamu yang terlimpah ke atas umatmu. Dan kami nikmati berkat dan rahmat-Mu selamanya, kasih setiamu. Walau tugas berat menghadang di jalan, menghalangi karya cinta kasih,